Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat datang dan beribadah hari ini 19 Oktober 2025, di mana tema kita hari ini adalah Aku telah melihat Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah penyembahan kita, mari kita menyerahkan diri dan merendahkan hati dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai semua sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan lawak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikau yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kalik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu musyiat iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa-dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 tambah 5.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-18 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Marilah kita membaca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu,
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 263 ayat 1 dan 6. Firdaus dan maka
Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Oleh sabda kita kenal Bapa Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dan terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 3. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang
sebagaimana kidung pujian kami. Datanglah ya sumber rahmat, lawatlah kami, agar sebagaimana ketika Engkau melawat Yakub dan mengubahkan kehidupannya, demikian juga dengan kami. Sebagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Allah kami, itu juga menjadi kerinduan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ketika firman Tuhan kami renungkan bersama-sama. Kami tolak gangguan-gangguan konsentrasi ketika firman Tuhan kami dengarkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak gangguan-gangguan itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini berangkat dari perjumpaan antara Yakub dengan Allah, saudara-saudari, dan dampaknya dalam kehidupannya. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai yang ke-32 saya akan bacakan saudara-saudari dari sini. Silakan ikuti dalam hati masing-masing. Judulnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, sebagaimana biasa sebelum saya menyampaikan apakah gerangan pesan firman Tuhan kepada kita malam hari ini, izinkan saya menyapa kita dulu dengan pantun ya. Dan tolong pantun direspon. Kalau orang Toba, imma tutu, jangan cakap ya. Cakap respon orang Jakarta itu. Kita orang Sumatera, orang Batak, imma tutu. Kalau orang Simalungun, ai matongon. Kalau ada orang Karo, buatan. Kalau ada orang Nias mungkin bisa bilang Jahobu ya. Pasar malam, pasar minggu, selamat malam, selamat hari Minggu. Nah, ini yang hadir ribuan orang, kok suaranya hanya 10 orang aja ini ya. Sekali lagi saudara-saudari ya, pasar malam, pasar minggu, selamat malam, selamat hari Minggu.
Saudara-saudari, yang kedua ada jalan falatehan, ada jalan pedati. Yang setia melakukan firman Tuhan, hidupnya pastilah makin diberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, ini menarik ini. Menariknya coba kita ulang kembali membaca ayat 22, 23, dan 24 bagian pertama. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan. Maksud budaknya adalah ini asistennya. Karena saudara-saudari istrinya ada dua dan masing-masing ini punya asisten saudara-saudari yang akhirnya juga menghasilkan anak kepada Yakub. Pada masa itu hal yang biasa, ya, poligami masih itu hal yang biasa saudara-saudari, ya. Lalu kemudian dan ke-11 anaknya Yakub itu bukan 11 tapi 12, tapi Dina karena perempuan sesuai dengan kultur masa itu enggak disebutkan namanya saudara-saudari, ya. Jadi kalau Anda baca nanti berapa anaknya Yakub, 11 laki-laki, 1 perempuan, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ini jumlahnya pasti banyak saudara-saudari, ya. Nanti ada keterangan pada ayat sebelumnya 2 pasukan itu. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Jadi termasuk harta kekayaannya saudara-saudari ikut. Lalu kemudian ini yang menarik ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Pertanyaannya saudara-saudari, kalau Yakub itu kepala rombongan, kenapa enggak dia yang paling depan? Kenapa dia justru paling belakang? Apa sebetulnya yang dia takutkan? Sehingga dia mengambil posisi aman. Dia play safe saudara-saudari. Kita lihat dulu saudara-saudari, hidup Yakub dari awal, ya, sampai akhirnya dia pulang lagi. Yakub ini sebetulnya gambaran orang Batak yang sangat-sangat ideal. Inilah gambaran orang Batak yang sangat-sangat ideal. Kenapa saya katakan demikian? Dia pergi saudara-saudari, terlepas nanti dari motifnya apa, dia merantau dengan modal dengkul. Hanya modal tongkat, sesuai dengan lingkungan saudara-saudari, mungkin ada hewan buas, tongkat bisa menolong, ada ular saudara-saudari mirip dengan padang pasir bisa dipukul dengan alat itu, tapi dia enggak bawa modal apa-apa saudara-saudari, ya mungkin bekal di jalan saja. Tapi kemudian saudara-saudari setelah lebih kurang 20 tahun lalu dia menjadi kaya raya. Kita baca dulu dari Kejadian 32 ayat 10, ya. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Saya belum sempat melihat bahasa aslinya 2 pasukan maksudnya apa ini. Apakah maksudnya 2 peleton? Kalau 2 peleton berarti rombongannya itu sekitar 60 orang sampai 80 orang saudara-saudari, ya. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Saudara-saudari, memang bedanya Yakub dengan orang Batak adalah kalau orang Batak itu berhasil, jarang yang pulang kampung. Lalu Yakub ini kenapa pulang kampung? Nanti kita lihat bahwa dia pulang kampung juga bukan saudara-saudari karena memang ingin pulang kampung. Kalau orang Batak sudah kaya raya, saudara-saudari tidak akan pulang kampung kecuali mungkin berinvestasi. Dia merantau dari Bonapasugit, kalau kemudian merantau ke Jakarta, Kalimantan. Orang Batak punya filosofi, ya puka hutam. Bukan disuruh pulang, beda sama orang Padang, saudara-saudari. Makanya enggak berhasil bagi orang Batak kalau ada Minang 1000. Lalu dulu pernah dicoba, kalau saya enggak salah zamannya Gubernur Raja Inal, saudara-saudari, enggak berhasil orang Batak. Karena filosofinya beda, saudara-saudari. Orang Batak kalau dia kaya raya, dia tidak akan pulang kampung. Mungkin investasi bolehlah. Dia bangun hotel, ya, di mana itu? Di Samosir lah, ya, di Balige lah dan lain sebagainya, tapi mereka akan tetap tinggal di sana. Tapi saudara-saudari, Yakub ini beda. Dia pulang kampung ini. Pertanyaan kita adalah, ada apa? Mengapa dia saudara-saudari pulang kampung?
Karena saudara-saudari, ketika dia tinggal dengan dia saudara-saudari merantau karena dua hal. Pertama adalah karena memang dia membohongi bapaknya Ishak. 2 kali dia berbohong, saudara-saudari. Ketika Ishak bertanya, karena pada waktu itu dia mau memberkati anak sulungnya, saudara-saudari. Berkat itu untuk anak sulung zaman itu, jadi memang ngeri juga. Kalau 2 mereka, 1 diberkati, 1 tidak akan dapat berkat seperti yang sudah diberikan. Jadi enggak ada istilahnya, apa istilah kalau di komputer itu ya, diduplikat. Berkat yang diduplikasi enggak ada rupanya waktu itu. Hanya untuk yang paling besar. Lalu kemudian rencana itu didengar oleh mamanya Yakub, dia anak mama ini ya. Esau itu anak bapak, tapi Yakub anak mama. Dan kemudian dia dengar ada rencana, kemudian dia berkonspirasi. Dan dia menyuruh anaknya Yakub, tapi mula-mula Yakub menolak, namun akhirnya kan anak mama dia ikut. Nanti bagaimana kalau ketahuan? Lalu dia bilang, aku kan kulitku ini mulus, Esau berbulu. Ya udah gampang diatur, direkayasa lah sama mamanya. Sebetulnya Ishak, walaupun matanya sudah rabun, agak curiga dia. Lalu dia tanya, kamu ini Yakub atau Esau? Aku ini Esau. 2 kali saudara-saudari. Dan akhirnya dia diberkati. Lalu kemudian Esau mengetahui. Dan kemudian Esau, saudara-saudari, sangat marah. Lalu dia kemudian lari agar jangan dibunuh. Kejadian 27:41 mengatakan, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Ishak sudah tua, akan meninggal dunia. Nah inilah rencananya dia. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara-saudari, apa sih rahasianya Yakub ini menjadi kaya raya? Saudara-saudari, Yakub itu tipenya adalah orang yang ulet, sabar, tekun, pantang menyerah. Sama seperti pembacaan epistel tadi, seorang janda yang terus saudara-saudari pantang menyerah supaya si hakim lalu memperhatikan kasusnya dia. Saya nggak tahu di sini ada nggak di antara kalian yang sebelum menikah lalu cowoknya itu sabar menunggu ceweknya sampai belasan tahun, saudara-saudari. Ada nggak ya? Atau sebaliknya, ada nggak cewek nunggu pacaran sampai belasan tahun? Baru-baru ini yang saya tahu ada yang pacaran, saudara-saudari. Lalu yang satu bilang, bang menikahlah kita. Lalu cowoknya bilang, dek sabarlah dek ya, tahun depan kita menikah. Lalu kemudian, kalau gitunya bang putuslah kita. Gak sabar lagi aku, gak pun ada abang, masih banyak yang lain kok. Banyak daftar tunggu, saudara-saudari. Padahal awalnya berdua sama-sama saling mencinta. Bayangkan, saya gak bisa membayangkan, sukar sekali ku bayangkan. Bahwa Yakub itu sangat sabar, saudara-saudari. Menunggu sampai 14 tahun. Baru dia mendapatkan jantung hatinya si Rahel. Tapi saudara-saudari, dalam konteks masyarakat Yahudi, kalau 2 bersaudari atau 3 atau 4 atau 5 semuanya perempuan, nggak boleh yang katakanlah nomor 4, 3, 2, 1 ini melangkahi yang nomor 1, nggak boleh. Kalau kita sekarang sudah boleh kan? Mereka nggak bisa rupanya. Itu alasannya mengapa setelah misalnya syarat kata Laban, oke kau kerja 7 tahun, nanti ku kasih si Rahel. Siap 7 tahun dia minta, mana? Sekarang sudah siap, aku bekerja padamu 7 tahun mengabdi. Izinkan Rahel menjadi istriku. Lalu saudara-saudari, gak ada lampu, gak ada apa-apa, gelap, dikasih Rahel, tapi sebetulnya bukan Rahel, tapi si Lea. Besoknya dia sadar, lalu dia tuntut lagi, oke 7 tahun lagi kau bekerja. Wah sabar banget ini orang, saya pikir. Begitu dia saudara-saudari bekerja dengan tekun sekali, dan kemudian setelah 14 tahun, barulah saudara-saudari Rahel menjadi istrinya. Yang menarik juga adalah bahwa kehadiran Yakub di tengah-tengah keluarga tulangnya itu, saudara-saudari, menjadi berkat. Dia mendatangkan berkat. Orang Cina katakan dia mendatangkan hoki. Dia hadir di tengah-tengah keluarga tulangnya itu bukan justru bawa masalah, bukan.
Bukan menjadi masalah, bukan saudara-saudari. Kita baca dulu Kejadian 30 ayat 30 apa kata firman Tuhan di sini. Sebab harta milikmu, ini kata Yakub kepada tulangnya si Laban. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Pesannya apa? Kehadiran Yakub sungguh-sungguh menjadi berkat. Mari tanyakan dirimu saudara-saudari. Kalau engkau sekarang tinggal dengan keluarga, orang tua di kampung, kalau memang begitu kondisinya, kalau orang tua di sini oke lah. Pertanyakan dirimu saudara-saudari, apakah kehadiranmu sungguh-sungguh menjadi berkatkah? Atau justru sebaliknya saudara-saudari ya? Saya lanjutkan dulu ya. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? 6 tahun dikasih waktu. Saudara-saudari, dan setelah itu Yakub menjadi kaya raya. Menjadi milioner saudara-saudari. Dan saya pikir inilah mimpinya setiap orang Kristen juga ya. Yang merantau dari kampung. Kami dulu merantau saudara-saudari. Saya Siantarmen. Bapak saya udah pengangguran tahun 76. Lalu merantaulah kami ke Jakarta. Tentu harapannya juga berhasil kan begitu. Setelah bertahun-tahun gagal bapak saya. Lalu kemudian saudara-saudari, setelah dia bertobat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kemudian apa yang dia pegang mulailah berhasil. Sampai sekarang masih ada bekas pegangan tangannya ya. Kita lihat dulu pada si Yakub ini, Kejadian 30 ayat 43, maka sangatlah bertambah kaya, bertambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Saudara-saudari, jangankan Yakub, kalau saudara nanti bekerja lalu berhasil, tetanggamu tidak seberhasil engkau, biasanya mereka akan bagaimana saudara-saudari? Cemburu ya. Akan iri hati kan begitu. Wah ini kaya, curiga aku ini. Jangan-jangan ini korupsi dan lain sebagainya. Cemburu saudara-saudari. Hal yang sama dialami oleh saudara-saudari. Apa namanya ini? Layannya ini ya. Saudara dari istrinya. Kejadian 31 ayat 1. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban. Layannya ini kan berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaan. Dan itu tentu sampai ke telinga Yakub, dia merasa saudara-saudari tentu enggak sejahtera. Lalu enggak hanya lainnya yang begitu, tapi juga tulangnya. Kejadian 31 ayat 2. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban. Dia mendapat pesan visual, biasanya wajah tulangnya ini jeruk manis. Kok kali ini kayak jeruk purut sih? Sama kayak kalian kalau tinggal di rumah saudara kan. Kalau biasanya suka senyum ya, ramah, tiba-tiba berubah, suka cemberut, kau tangkap pesannya kan. Bahwa katakanlah tempat kau tinggal tidak senang, tidak suka. Lalu bagaimana perasaan kita? Kalau pegang kulkas buka, dipelototi. Makan meja makan, dipelototi. Santai di luar juga dipelototi. Di kamar juga diburai saudara-saudari. Tentu enggak sejahtera. Begitulah saudara-saudari yang dirasakan oleh Yakub. Dan saudara-saudari saya percaya ketika dia tertekan pada waktu itu dia berdoa. Dan inilah saudara-saudari yang terjadi yang dialaminya. Kejadian 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lalu apa solusinya saudara-saudari untuk ketidaknyamanannya? Pulang kampung. Ada persoalan di sana. Maju kena, mundur kena, maju kena ini saudara-saudari. Kalau mundur tidak mungkin, karena sudah saudara-saudari lari, ya nggak nyaman. Lalu kalau dia mau maju sudah menunggu ancaman saudara-saudari di depan. Nah saudara-saudari kemudian apa yang dilakukan? Lalu kita masuk saudara-saudari bahwa sebelum saudara-saudari teks pada perikop ini, memang saudara-saudari Yakub sudah mengutus utusan untuk menjumpai
abangnya Esau, dan bukan hanya menjumpai, tapi sudah menyiapkan dalam tanda kutip upeti, mungkin ganti rugi lah ya, atas berkat-berkat yang dia dapatkan, tapi si Esau tidak. Saya hitung-hitung saudara-saudari, 200 domba betina, 200 domba jantan, 200 kambing betina, 20 kambing jantan, unta, dan lain sebagainya. Total general kalau dirupiahkan nilai rupiah sekarang itu kira-kira 3 miliar. Dan dia mendapat kabar dari utusan bahwa Esau akan datang menemui dia diiringi 400 orang. 400 orang itu setara dengan 4 peleton pasukan. Jadi kalau Anda kalau ada misalnya bukan peleton, kompi, ya, misalnya kompi Raiders yang di Binjai sana, rupanya satu kompi saudara-saudari itu 100 tentara. Dulu Padang Bulan adanya asrama tentara di sini kan, yang sudah berubah menjadi perumahan itu ya. Jadi ini 400 pasukan saudara-saudari, berarti satu kompi 400 tentara saudara-saudari. Bisalah Anda bayangkan kalau kau berada pada posisi Yakub. Ini kan alamat cilaka ini kan, cilaka 13, bukan cilaka 12 ya. Karena angka sial kan 13-nya bukan 12 bagi orang barat. Bagi kita mana ada angka sial saudara-saudari. Amin. Semua angka diberkati Tuhan, amin. Itu tantangan bagi GKPI. Kalau Anda ke Siantar sana, kantor pusat GKPI nomor berapa itu? Jalan Kapten M. Hasitorus. Itu pergumulan GKPI. Ini kita robah nggak nomor alamat kita ini? Jalan Kapten M. Hasitorus nomor 13 saudara-saudari. Menang GKPI. Sempat itu dirubah dulu. Apa kata dunia kan? Bah, kok malah takut? Tapi sampai sekarang saudara-saudari dipertahankan itu nomor 13. Bagi orang percaya, bagi orang yang belum percaya bolehlah ada 2 angka sial. Makanya nggak pernah kau temukan nanti kalau kau ke rumah sakit Columbia, kau ke rumah sakit milik orang Cina, Unpri misalnya, kau nggak akan temukan 2 angka di liftnya itu. Perhatikan baik-baik. 1 angka 4. Kenapa angka 4? Karena bagi orang Cina, saya anak Siantarmen, kalau ngitung sampai 10 bahasa Cina, ya, bahasa Ke atau Hokkien itu saya masih tahu. I, Ji, Sa, Si. Si itu 4. Si punya arti yang lain bagi orang Cina, mati. Berarti angka sial itu saudara-saudari, angka mati. Lalu yang kedua angka 13. Nah saudara-saudari, bagi kita orang Kristen semua angka diberkati, ya amin ya. Dan saudara-saudari, itu nilainya sebesar itu. Dalam Kejadian 32 ayat 11 dikatakan, sebelum kita masuk kepada perikop kita, dia berdoa, Yakub berdoa kepada Tuhan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku. Sekarang Anda sudah menangkap ya, kenapa dia paling belakang saudara-saudari? Juga ibu dengan anak-anaknya. Sekarang Anda bisa menyimpulkan kenapa dia saudara-saudari paling belakang, karena dia memang sangat ketakutan. Kenapa dia takut saudara-saudari? Kembali pada pasal-pasal sebelumnya. Karena dia punya perasaan berdosa, dikejar bayangan masa lalu. Tidak sedikit saya saudara-saudari mendengarkan umat yang dikejar bayangan masa lalu. Dia berpacaran, janji akan hidup semati, lalu hubungannya sudah terlalu jauh, kemudian diputus. Lalu ada sumpah serapah keluar dari mulut yang disakiti. Sampai kapanpun kau tidak akan punya keturunan. Saudara-saudari, iblis numpang pada perkataannya. Makanya jangan ucapkan kata-kata yang mengutuki saudara-saudari. Ya bahaya sekali itu. Lalu yang menikahlah, yang meninggalkan dia, yang menyakiti hatinya. Bertahun-tahun tidak punya keturunan. Dan dia teringat pada apa yang pernah dikatakan. Dia kemudian merenung, jangan-jangan karena dosa masa laluku. Dikejar bayangan saudara-saudari yang juga sering kita alami saudara-saudari. Ketika apa? Ketika ada dosa-dosa kita yang kita sembunyikan.
Dosa yang disembunyikan itu menimbulkan perasaan berdosa, psikologi pinjam istilah itu, menjadi rasa bersalah. Perasaan berdosa, saudara-saudari, bisa mengakibatkan gangguan psikis. Dan itu yang dialami oleh Yakub dan dialami oleh banyak orang ketika saudara-saudari menyimpan dosa-dosanya. Lalu kemudian saudara-saudari, dalam kesendiriannya itu, apa yang terjadi? Tadi perikop kita mengatakan dia bergumul. Ada 2 kali disebutkan laki-laki. Siapa yang bergumul dengan dia sebetulnya? Disebutkan 2 kali laki-laki. Namun saudara-saudari, pada bagian nanti selanjutnya, Yakub yang mengatakan, aku telah melihat Tuhan dan aku tertolong. Karena memang saudara-saudari, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Karena memang saudara-saudari, ketika orang pada masa itu langsung melihat Allah, maka dampaknya adalah akan mati. Tidak boleh ada orang yang bisa melihat Allah. Makanya Allah menampakkan diri saudara-saudara dengan berbagai macam cara. Masih ingat kisah belukar yang menyala? Ketika Musa bertemu dengan Allah dalam bentuk belukar sedang menyala. Abraham bertemu dengan Tuhan lewat wakilnya para malaikat. Pada masa Ayub Allah datang dalam bentuk badai. Tapi juga bisa dalam bentuk angin yang sepoi-sepoi. Dalam kisah ini saudara-saudari datang dalam wujud manusia. Tapi kemudian bagi Yakub itu bukan sekedar manusia. Kenapa? Kita lihat bagian berikutnya saudara-saudari. Apa yang terjadi? Memang Yakub ini kan bukan orang yang gampang menyerah. 20 tahun dia lewati dan susah payah. Oh ini cuma bergumul sebentar aja kok menyerah sih dia. Dia nggak menyerah saudara-saudari. Sampai kemudian yang bergumul dengan dia itu kewalahan. Tapi ini menarik saudara-saudari ya. Dan dia mengaku kalah. Padahal sebetulnya jangan-jangan bukan kalah dia kan. Coba Anda perhatikan ini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, dia nggak dapat mengalahkannya. Ini aneh juga ini ya. Atau sebetulnya yang terjadi adalah dia mengalah. Dia mengalah saudara-saudari. Karena apa? Masa orang yang kalah cuma nyentuh saja. Dalam bahasa Indonesia, saudara-saudari, nggak pas dengan bahasa aslinya. Dia nggak dipukul saudara-saudari, dia disentuhnya. Coba dulu kita praktekkan dulu ya, tapi nggak usah dengkul. Coba dulu sentuh dulu apa ini? Siku kawan masing-masing. Ya, sebelah kiri kananmu silakan dulu. Coba sentuh aja, sentuh. Kalian juga coba sentuh. Sentuh dulu, sentuh. Ya gitu dia. Pertanyaan saya, adakah yang cedera setelah itu? Kan nggak ada kan? Biasa-biasa aja kan? Tapi bayangkan ini hanya disentuh saudara-saudari. Setelah disentuh apa yang terjadi? Lalu kemudian saudara-saudari ya dia terkilir, terpelekok disebutkan tadi. Sekarang kalau Anda menjadi Yakub, ada yang kau katakanlah bergumul, cuman disentuh saudara-saudari, kemudian katakanlah lututmu itu, lalu kemudian menjadi terpelekok. Apa kesimpulanmu kalau gitu? Dia manusia kah atau bukan? Kalau saya jadi Yakub dalam benak saya, ini bukan manusia biasa ini. Itulah sebabnya saudara-saudari, dia kemudian mengatakan apa? Ketika dia enggak mau melepaskannya, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kenapa Yakub saudara-saudara minta diberkati? Kenapa dia minta diberkati? Tidak orang yang kalah. Biasanya kan yang memberkati itu orang yang lebih tinggi otoritas rohaninya. Ketika Abraham singgah di Salem, Raja Salem memberkati dia. Karena apa? Ya dia penguasa setempat. Ini kalah kok dia minta berkat saudara-saudari. Yakub sadar bahwa ini bukan manusia. Makanya ada pengakuannya Peniel saudara-saudari ya. Yakub sudah sungguh-sungguh saudara-saudari merasakan bahwa hidupnya sungguh diberkati.
Karena apa? Dia sudah terima berkat dari bapaknya Ishak. Kejadian 27:28, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Lalu saudara-saudari, setelah dia diberkati, apa yang terjadi padanya? Ini pesan firman Tuhan kepada kita, saudara-saudari, bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu memang mengubahkan kondisi psikis dan fisik dari si Yakub ini. Tapi sebelum dia diberkati, saudara-saudari, dia kemudian menguji Yakub. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ketika bapaknya bertanya kepada Yakub sebelum dia diberkati, siapakah engkau? Aku Esau. 2 kali saudara-saudari dia berbohong pada bapaknya, tapi kali ini perjumpaan dengan Tuhan saudara-saudari membuat dia menjadi Yakub yang jujur. Nggak ada lagi yang dia sembunyikan, saudara-saudari. Dan setelah itu kemudian saudara-saudari terjadi apa? Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang, saudara-saudari. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Saudara-saudari, perjumpaan antara Yakub dengan Allah dalam wujud manusia itu mendatangkan perubahan secara psikis dan fisik. Kalau Anda nanti baca, kita baca sebentar ya. Dari Kejadian 33 ayat yang keempat. Kalau tadi sebelum mengalami perjumpaan ada pasukan 1, pasukan 2, rombongan 1, rombongan 2, Yakub paling belakang. Supaya apa? Supaya dia aman. Tapi saudara-saudari, setelah mengalami perjumpaan dan dilawat dan dijamah, apa yang terjadi saudara-saudari? Dalam pasal 33 ayat 4 dikatakan demikian firman Tuhan. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Ada perubahan yang luar biasa, saudara-saudari, dari takut menjadi berani, dari menghindar, saudara-saudari, menjadi menghadapi. Apa pesannya kepada kita? Kalau engkau dan saya rindu untuk berubah, maka saudara-saudari, alamilah pertemuan dengan Tuhan. Enggak ada yang lain. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa banyak warga gereja tiap minggunya kita ke gereja, tapi mengapa perilaku kita tidak berubah? Yang menyimpan dendam tetap menyimpan dendam, kebencian tetap kebencian, berbohong tetap berbohong, moral yang aut-autan juga tetap, saudara-saudari. Ternyata telah diteliti pengaruh sebuah khotbah untuk mendatangkan perubahan cuma 10%. Berapa banyaklah kita yang hadir sekarang? Mungkin ribuan. Karena GKB Pamen yang paling banyak hadir di baru jam 7 malam, makanya tamu-tamu dari Eropa, orang-orang muda suka dibawa kemari ya, supaya mereka melihat. Kalau pemuda sebanyak ini, lebih banyak dari ini, jangan cari di gereja di Eropa, tapi cari ke TC. Di TC Anda akan menemukan ribuan jumlahnya. Setiap minggu saudara-saudara bisa 5, ya 6 ribu tiap minggu. Dan selalu berganti dengan yang baru. Saya menemukan orang-orang muda di sana memang jauh dari gereja yang katakanlah umumnya, termasuk gereja Protestan, saudara-saudari, tetapi mereka pergi ke TC. Itu ada di Prancis Timur. Dengan suasana ibadah, saudara-saudari, yang memang mengena bagi orang muda. Enggak gaya karismatik, tidak. Tapi dia gaya lebih ke meditatif, tapi juga ada yang sukacita. Karena Anda perhatikan lagu, saudara-saudari, otak kita ini punya gelombang. Ada gelombang gamma, ada gelombang beta, ada gelombang alfa, ada theta, ada delta. Kalau ada yang saya khotbah, orang lain khotbah di sini ada yang tertidur, itu petunjuk bahwa gelombang yang disentuh adalah delta. Dia tertidur dia. Tapi kalau ada yang menangis pada saat lagu dinyanyikan, saudara-saudari, ditetesan air mata, itu berarti gelombang alfa, tetanya itu disentuh. TC itu adalah ibadah yang menyentuh gelombang theta
saudara-saudari, alfa dan theta. Saya waktu hadir di situ, 3 hari pertama saya gelisah. Hari keempat, 5, 6, 7 saya menangis. Kupikirnya aku cengeng. Kulihat di depan juga nangis. Kulihat di samping kiri nangis. Samping kanan nangis. Belakang juga nangis. Tapi saya nggak bisa menjelaskan pada waktu itu. Belakangan saya sadar setelah belajar gelombang otak hubungannya dengan musik. Makanya saudara-saudari, kenapa orang kalau nonton konser rock pulangnya berkelahi, vandalisme, bakar sana, hancurkan sana sini. Karena gelombang yang disentuh adalah di gelombang gamma tapi yang merah. Merah. Makanya bawanya mau marah terus. Kita nanti pulang dari sini kan banyak ini. Ada nggak yang desak-desakan di pintu sana? Kan nggak ada kan? Nggak ada saudara-saudari. Karena gelombang yang disentuh di gereja kita, di gereja itu lebih kepada alfa sama theta saudara-saudari. Makanya sekarang pihak kepolisian pusing kalau ada konser rock. Kita kembali saudara-saudari pada pesan firman Tuhan. Yang dialami Yakub adalah perubahan. Saudara-saudari di sini ada satu lagu saudara-saudari di mana perjumpaan dengan Tuhan memang mengubahkan kekhawatiran, ketakutan menjadi ketenangan. Kalau tahu lagunya boleh nyanyi dengan saya pelan-pelan saja. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudari, perjumpaan dengan Tuhan bisa dengan cara yang beragam. Kalau Yakub dalam perikop kita berjumpa dengan manusia, lalu kemudian dia katakan Tuhan, saudara-saudari, ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui lagu. Ada banyak. Ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat khotbah, tapi hanya 10%. Ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat PA. Orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kecelakaan sekalipun. Ada orang yang kasih kesaksian, dia bertobat, setelah mengalami kecelakaan, dia anggap di kecelakaan itu Tuhan memberikan peringatan kepadanya. Musa dilawat Tuhan lewat apa? Semak yang menyala. Ada yang dilawat Tuhan melalui tiang api. Anda boleh percaya, boleh tidak. 2014 saya mendampingi rombongan ke Israel, saudara-saudari. Kami berdoa di gereja sampah. Namanya gereja sampah karena di situ orang-orang Kristen Koptik itu bisnisnya sampah. Tapi gereja mereka itu ampun luar biasa. Bayangkan aja cangkang telur belah 2, saudara-saudari. Tidak ada pintunya, besarnya minta ampun. Saat kami berdoa, saudara-saudari, lalu yang menjadi pendamping kami, dia buka mata dan dia kemudian katakan pada kami, buka mata kalian, lihat dulu dari kejauhan, apa itu katanya. Dan saudara-saudari saya juga ikut melihat, saya kaget. Yang saya lihat adalah tiang api dari kejauhan. Wow, saya pikir, saya nggak sempat difoto. Allah bisa, saudara-saudari, ini teofani namanya ya, menampakkan diri lewat badai angin-angin sepoi. Penulis lagu yang tadi Joseph Gilmore, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat dia berdoa. Pada masa itu peperangan antara Amerika bagian selatan, Amerika bagian utara sebelum menjadi Amerika Serikat. Dia mau khotbah besoknya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tapi hatinya gundah gulana. Gimana ini mau tenang khotbah, sementara peluru saling mendesing, nggak ada jaminan saudara-saudari tidak akan tertembak. Bisa mati waktu khotbah. Ya kalau sekarang mati waktu khotbah, kita lihat di YouTube ada ya, pendeta
Mungkin terlalu semangat, dia punya darah tinggi, saking semangatnya pecah, pembuluh darahnya lewat. Juga yang maragenda di gereja kami pernah juga begitu, saudara-saudari. Karena maragenda begini angka stresnya naik, saudara-saudari. Sehingga dampaknya bisa kalau dia punya juga darah tinggi, lalu berdampak ke situ, meninggal. Joseph Gilmore takut, saudara-saudari. Lalu kemudian apa yang dia lakukan dalam kegelisahannya? Dia masuk ke ruang doanya, lalu dia berdoa dan lewat doanya dalam doanya dia mengalami lawatan Tuhan, dan setelah itu dia mengalami ketenangan yang luar biasa, dan lahirlah lagu Tenanglah Kini Hatiku. Yang terakhir, saudara-saudari, ini yang beda. Ketika Yakub disentuh oleh katakanlah yang bergumul dengannya, apa yang terjadi? Dia mengalami masalah fisik, jadi pincang. Tapi saat ini, saudara-saudari, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mau dengan cara Tuhan sendiri, termasuk lewat mimpi, saudara-saudari, termasuk nyata, maka bukan penyakit yang terjadi, tapi justru kesembuhan. Catherine Hanky, penulis lagu, kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Dan seterusnya, saudara-saudari, adalah seorang yang pelayan di gereja Tuhan. Lalu umurnya 30 tahun, sakit lever. Dokter mengatakan, Catherine, kamu istirahat. Kalau enggak, umurmu tinggal setahun lagi. Dia sedih, dia menangis, dia mengambil kertas, ambil pulpen, dia tulis sebuah puisi, judulnya I Love to Tell the Story. Saudara-saudari, sebelum dia tidur, air matanya menetes ke kertas itu, dan tiba-tiba sesosok makhluk putih muncul di ruangannya. Kalau Anda sebagai Catherine Hanky, bagaimana reaksimu? Apalagi kalau mati lampu. Tentu akan takut, khawatir ya. Membayangkan yang datang ini siapa, ini putih pula dia kan. Apalagi kalau kakinya nggak sampai ke tanah kan. Dan dalam gemetar Catherine Hanky bertanya, ayu. Lalu dia terkejut mendapatkan jawaban, I am the one you serve. Sadar Catherine Hanky yang melawat dia mengalami perjumpaan dengan siapa? Dengan Tuhan. Setelah itu Catherine Hanky besoknya sembuh dan terus melayani Tuhan sampai usia, kalau saya nggak salah, 79 tahun. Itulah pesan firman Tuhan kepada kita. Kalau engkau dan saya ingin berubah dari perilaku apapun itu, solusinya hanya satu. Minta alami lawatan Tuhan. Saudara-saudari, janji Tuhan kepada Yakub tadi apa? Aku menyertaimu. Walaupun Yakub ragu, tapi setelah berjumpaan itu, tahukah Anda apa yang terjadi antara Yakub dan Esau? Saudara-saudari, kita baca ayat yang terakhir. Ini persis seperti film India. Maksudnya apa? Happy ending. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Artinya apa, saudara-saudari? Terjadi rekonsiliasi. Tuhan bisa memberikan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan bisa memberikan lebih dari yang Yakub doakan dan juga pikirkan. Ketika saudara-saudari semuanya itu diawali dengan apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Ketika siapapun kami Tuhan yang rindu untuk mengalami perubahan pembaharuan dari sisi psikis maupun sisi yang lainnya, sisi moral kah, perilaku kah, bahwa itu adalah buah dari perjumpaan kami dengan Tuhan. Kalau dengan tekad kami belum cukup,
Kami rindu bukan hanya Yakub yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi kami juga demikian. Agar sebagaimana dia dirubah, sebagaimana dia hidupnya makin diberkati, hal yang sama juga jadi pengalaman rohani kami. Kami berterima kasih untuk telah selesainya sinode pemilihan di GKPI dan sudah terpilih bisop yang baru, yakni Amang Humala Lumban Tobing, Pendeta Humala Lumban Tobing, dan juga Sekretaris Jenderal Pendeta Persauran Sinaga. Kami berdoa Tuhan Yesus melalui kepemimpinan mereka, biarlah api misi yang menjadi cirinya GKPI sejak mulai berdiri semakin lebih menyala-nyala lagi, sehingga menjadi contoh teladan bagi banyak gereja lain. Kami enggak hanya berkutat di soal persekutuan, tapi Tuhan utus kami untuk bermisi, karena untuk itulah kami Tuhan panggil. Berkati mereka, berkati GKPI, sehingga Tuhan Yesus semakin lebih menyala lagi dalam soal misi yang memang terus menyala. Dan doa kami melalui kehadiran mereka sebagai bisop dan sekretaris jenderal gereja Tuhan, gereja GKPI semakin lebih menyala lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengetahui pergumulan kami yang hadir di sini. Kami rindu Tuhan juga melawat kami. Kalau kami sedang tidak tenang, sedang gelisah, sama seperti Joseph Gilmore gelisah, lalu dia datang berlutut ke hadapan Tuhan, Tuhan melawat dia dan mengubahkan ketakutan menjadi penyerahan dan ketenangan. Hal yang sama yang kami rindukan. Apapun yang jadi pergumulan kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan
janji-janji-Mu. Saudara-saudari, firman Tuhan yang menghantar kita memberi korban persembahan syukur dari Kejadian pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. terkasih, mari bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apa arti hidupku? Bukan mengucapkan syukur karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.